Kata dia, demi Allah, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak menambah apapun kecuali apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan. Kan Nabi mengatakan 4 tadi: bertauhid, tegakkan salat, tunaikan zakat, puasa Ramadan. Kata orang ini, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza, demi Allah, aku tidak menambah amalan apapun kecuali apa yang engkau katakan. Maka ketika orang itu kemudian dia pergi dan dia berpaling dari Nabi, maka Nabi katakan, kata Nabi, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila haza. Siapa, kata Nabi kepada para sahabatnya, siapapun kalian wahai para sahabat ingin melihat bagaimana bentuk penduduk surga, lihatlah laki-laki ini. Nabi katakan, laki-laki yang tadi bertanya itu, dia adalah penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang besar ketika Allah membangunkan kita di waktu menjelang subuh, dan kemudian Allah menggerakkan hati-hati kita untuk kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Di sebuah sabda nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, basiru alal masaina fi dhulami ilal masjid. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid. Nah, berjalan di waktu subuh itu kita berjalan di waktu gelap. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid, bin nurit tammah yaumal qiyamah. Nanti di hari akhirat mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna untuk membimbing mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, di dunia kita berjalan di waktu gelap, nanti di hari akhirat maka kita akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur di setiap keadaan, bersyukur dengan segala bentuk kenikmatan yang besar dari Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kata beliau, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Ini beliau sampaikan di kitabnya Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, syukur itu harus dijalankan dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota perbuatan kita, dengan cara kita menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Thariqul Hijratain, kata beliau, ats-tsana'u 'alan ni'am. Ketika Allah memberikan kenikmatannya kepada kita, kita wajib memuji segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Wa mahabbatihi, dan mencintai semua kenikmatan yang Allah berikan. Wal 'amalu bi ta'atihi, dan mengamalkan dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang kehidupan ini kita hadapi dengan keimanan, maka apapun yang kita dapatkan, apapun yang menimpa kita,
semuanya kebaikan-kebaikan yang sedang Allah tetapkan. Mudah-mudahan semakin bertambah nikmat, semakin bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan dari Al-Imam Abu Hazim. Apa kata Imam Abu Hazim dalam kitab Hilyatul Auliya? Kata Imam Abu Hazim di kitab Hilyatul Auliya, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Bertambah nikmat tapi kita makin jauh dari Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla. Setiap kenikmatan yang tidak bikin kita dekat dengan Allah, fahiya baliyatun, maka itu sebuah bencana yang sedang Allah hadirkan. Jadi kalau ada orang tiap hari bertambah kenikmatannya tapi dia makin jauh dari Allah, ini adalah sebuah bencana, sebuah musibah yang besar yang sedang menimpanya. Mudah-mudahan kita semuanya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin hari bertambah keimanan kita, hidup dalam keimanan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hari ini kita angkat sebuah tema tentang pemegang kunci surga. Pemegang kunci surga. Nah, jadi tema ini bagian dari bentuk bab akidah yang memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa pemegang kunci surga itu maknanya siapa sesungguhnya yang punya kendali, yang berhak untuk menentukan seseorang masuk surga. Tentu kita tahu jawabannya. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk menentukan. Allah yang maha berkehendak untuk memutuskan siapa penghuni surga. Jadi ingat, pemegang kunci surga itu bukan seorang yang merasa paling soleh, bukan seseorang yang merasa paling hebat ibadahnya, bukan seseorang yang merasa paling sempurna ketaatannya, bukan orang yang merasa seperti itu. Pemegang kunci surga itu juga bukan sekelompok orang yang merasa paling benar, sehingga setiap orang yang berada di luar pemahamannya seolah-olah dihukumi neraka semuanya. Bukan yang seperti itu. Bukan pula mungkin mungkin ada sinetron ya, mungkin ya. Ada orang naik haji 3 kali dipanggil haji gitu ya, dan dia bilang dia pemegang kunci surga ya. Kita doakan mudah-mudahan memang masuk surga gitu ya. Tapi bukan bentuk pengakuan seperti itu. Nah, jadi surga itu memang nggak bisa diaku-aku gitu ya. Tapi ingat, yang punya kendali, yang kemudian menentukan siapa penghuni surga, ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk Allah, maka kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, yang kemudian Allah berkehendak agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kunci surga itu adalah kata-kata yang dimuat dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena dalam bab akidah kita diajarkan tidak boleh ada satupun penisbatan kepada surga. Nah, kita bilang kata-kata kunci, Allah itu tidak butuh kunci, Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka tidak boleh ada penisbatan kata apapun kepada surga kecuali ada dalilnya. Maka kalimat kunci itu adalah sebuah nas yang sahih. Ada sebuah hadis dibawakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar di Musnad nomor 2660. Nomor 2660. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, miftahul jannati sahadatun alla ilaha illallah.
Kata Nabi kita, miftahul jannati sahadatun alla ilaha illallah. Kunci surga itu sebuah kalimat agung, sebuah kalimat persaksian kalian yang sering kalian ucapkan, kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu miftahul jannah, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah yang bermakna la ma'buda bihaqqin illallah, yang terdapat dua rukun di dalamnya. Ada rukun an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Ketika orang mengatakan la ilaha, maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini illallah, itsbat, penetapan, dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka la ilaha illallah yang bermakna la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini adalah miftahul jannah, ini adalah kuncinya surga. Maka dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kita mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kehidupannya dan di akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Jadi begitu mahalnya kalimat ini, Pak. Tapi kita sering nyaksiin orang yang sedang sakratul maut, ya Pak ya. Jarang di antara mereka yang mampu untuk melafalkan kalimat ini. Ya, padahal mereka juga ahli ibadah. Padahal mereka juga ahli zikir. Ya. Makanya kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang akan menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid. Maka tauhid ini adalah harta yang paling mahal. Karena sepanjang seseorang itu bertauhid yang tidak dicampurkan dengan kemusyrikan kepada Allah, maka Allah pasti jamin surga untuknya. Di dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, Nabi SAW bersabda, kata Nabi kita, ini hadis dalam disahihkan dalam kitab Sunan Imam Ahmad pada hadis nomor 594, kata Nabi kita, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga illa nafsun mu'minatun, kecuali jiwa yang punya keimanan. Sebagian para perawi hadis mengatakan mu'minatun bimakna muwahidatun, jiwa yang punya iman dan jiwa yang bertauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, ya, yang mereka kemudian mengakui Allah sebagai Rabbnya dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah yang Nabi ajarkan, dan kemudian mereka memurnikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita yang mulia mengatakan mereka lah para pewaris-pewaris surga. Nah, Allah yang menentukan. Seorang A'rabi, apa itu A'rabi? Arab Badui. Seorang Arab Badui itu pernah mendatangi seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimallahu ta'ala. Dan Arab Badui itu dia bilang sama Wahab bin Munabbih, kata dia, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Dia nanya, dia bilang, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka kata Wahab bin Munabbih, kata beliau, bala, betul, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dan beliau katakan, kata beliau, walakin laisa miftah illa lahu asnan. Tapi di zaman kita, kata beliau, di zaman dulu, di zaman tabi'in, kata beliau, laisa lahu miftah, tidak dikatakan itu miftah illa lahu asnan, kecuali dikatakan kunci di zaman dahulu, kecuali ketika kunci itu ada giginya, ada geriginya, ada geriginya. Nah, kalau sekarang kan kunci nggak mesti ada geriginya ya.
Ya, ada smart key gitu ya, tinggal pencet doang gitu ya. Tapi kan walaupun itu kunci digital atau apapun kan tetap membutuhkan baterai gitu. Artinya ada sebuah syarat, ada sebuah perangkat lain yang akan mengoptimalkan fungsi kunci itu. Ya. Maka tidak dikatakan kunci, kata Wahab bin Munabbih, kalau seandainya tidak ada giginya. Ya. Dan beliau katakan fa in ji'ta bimiftah lahu asnan futiha laka. Kalau seandainya engkau memasuki surga dengan kunci yang ada giginya, ada geriginya, surga itu akan terbuka untukmu. Wa inla, kalau tidak ada giginya, enggak ada geriginya, lam yuftah laka, maka surga itu enggak akan terbuka untukmu. Jadi la ilaha illallah itu dia punya syarat. Tidak hanya kemudian kita lafazkan, tapi harus ada syarat yang kita penuhi. Dan dalam kajian akidah dikatakan ada 7 syarat la ilaha illallah. Ya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Orang harus berilmu. Al-ilmu munafilil jahli. Orang kalau kemudian dia mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib berilmu. Dan ilmu itu menafikan, meniadakan kebodohan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita wajib berilmu dengan kalimat itu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, kata para ulama kita, banyak orang yang kemudian mereka lulus bertauhid dari sisi pengakuan, tapi banyak mereka yang kemudian gagal bertauhid pada perkara yang berkaitan dengan pembuktian. Ya, kita sering mengatakan bahwa kehidupan kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup mati kita untuk Allah. Tapi betapa banyak ketika azan berkumandang, ketika Allah memanggil kita, maka betapa banyak manusia yang kemudian lebih mendahulukan panggilan-panggilan dunia daripada panggilan Allah. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian lulus bertauhid pada bab pengakuan, tapi gagal bertauhid ketika mereka ingin membuktikan. Kan ini perkara yang berat. Ya, maka seseorang wajib untuk beriman, wajib untuk beriman dan berilmu. Inilah syarat dari la ilaha illallah. Yang kedua, dia wajib yakin. Ya, al-yaqinu munafil syak. Keyakinan itu meniadakan keraguan. Jangan ada keraguan di hati kita. Tidak boleh kemudian kita ragu dengan kebesaran Allah. Tidak boleh kita ragu di dalam melakukan penyembahan kepada Allah. Yakin. Dan keyakinan itu yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nama besar, Al-Imam Abu Hazim, seorang ulama yang tidak pernah takut dengan kemiskinan, bahkan dia beranggapan dirinya adalah manusia yang paling kaya. Ketika dia ditanya oleh muridnya, apa itu kekayaan? Maka dia katakan, kekayaan itu cuma ada 2, kata dia. Kekayaan itu cuma ada 2, kata dia. Yang pertama, kata dia, kekayaan itu adalah athiqatu billah. Athiqatu billah, kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, yang ketika itu Mekah padang pasir yang gersang tandus, nggak ada orang di sana, negeri yang berbahaya ketika itu. Tapi ketika dia tahu bahwa dia ditinggalkan karena Allah yang memerintahkan, dan kemudian dia mengatakan innallaha la yudayyi'una abadan, Allah itu nggak bakalan menyia-nyiakan kita sepanjang kita beriman kepada Allah. Apa yang bikin dia kuat? Keyakinannya kepada Allah. Kemudian ketika Masitoh, ya, Masitoh tukang sisirnya putri Fir'aun. Masito itu bukan nama ya Pak ya. Masito itu profesi. Masito itu artinya tukang sisir.
Masito binti Fir'aun, tukang sisirnya putri Fir'aun, yang digoreng hidup-hidup sama Fir'aun, dia dan anak-anaknya, ya. Ketika kemudian dia berani melawan kezaliman, dan kita tahu sebesar-besarnya kezaliman itu adalah kemusyrikan, karena Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, inna syirka la dhulmun azim, perbuatan syirik itu bentuk kezaliman yang besar, dan dia lawan itu. Apa yang membuat dia yakin? Dia yakin dengan janji Allah, dia yakin dengan surga Allah. Maka kata Imam Abu Hadim, kekayaan yang sesungguhnya adalah athiqatu billah. Orang kalau dia yakin dengan kebesaran Allah, maka dia nggak akan pernah khawatir dengan masa depannya sepanjang dia beriman kepada Allah. Athiqatu billah. Yang kedua, kata Abu Hadim, itu kekayaan yang sesungguhnya itu adalah yuqsam mimma fi aidin nas. Itu yang kedua, tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia, tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Kita boleh Pak punya keinginan dunia, boleh kita punya keinginan dunia, kita boleh menikmati dunia sepanjang tidak merusak ibadah kita. Tapi kalau apa yang dimiliki oleh orang lain dan selalu di hati kita ingin memiliki seperti itu juga, hati-hati, ini perkara yang akan menggiring seseorang kepada hasad, kepada perkara iri dan dengki. Kalau itu menjadi prioritas, kalau perkara boleh kita melihat orang hidupnya lebih sukses, ya, orang lebih di atas kita, silahkan, sepanjang tidak merusak ibadah kita, tidak mengalahkan prioritas akhirat kita. Tapi ketika itu menjadi perkara yang prioritas dan utama, hati-hati, ya, maka manusia akan sibuk melihat dan menghitung nikmat orang lain dan lupa untuk kemudian mereka lupa untuk kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kata para ulama kita, letak kekayaan yang sesungguhnya ketika kita tidak punya ketertarikan pada perkara-perkara dunia yang dimiliki oleh orang lain. Hidup itu mudah sebenarnya. Allah yang mengatakan hidup itu mudah. Bahagia itu sederhana. Ya, hidup itu Allah mudahkan. Hidup itu mulai terasa ribet, terasa susah kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, hidup itu mudah. Kenapa terasa susah, terasa ribet? Ketika orang sudah mulai membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, maka syukuri apa yang ada, tetap kita berikhtiar semaksimal mungkin, karena ketika orang Allah berikan kemuliaan dunia untuknya, ya, dia diberikan jabatan, diberikan kekayaan, maka boleh jadi ini cara Allah untuk kemudian dia bisa lebih nyaman dalam ketaatan. Begitu cara kita memahaminya. Ya, nah, makanya harusnya keutamaan dunia itu dipegang oleh orang-orang soleh. Ya, yang terdepan harusnya orang-orang soleh, yang memimpin orang soleh, yang paling kaya orang soleh, agar kemudian keutamaan dunia itu digunakan dalam perkara-perkara kebaikan untuk agama Allah. Ya, tapi kemudian kita harus ingat bahwa, ya, tidak boleh itu menjadi sebuah prioritas. Semua kebaikan dunia harus dalam rangka untuk mengantarkan kemuliaan kita di akhirat. Jadi yakin. Kalimat itu kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, al-ikhlas. Ikhlas itu munafi lisyirqi. Ya, ikhlas atau orang yang bertauhid. Ketika mengucapkan kalimat itu kita harus ikhlas, memurnikan ibadah kita, tidak boleh ada unsur kemusyrikan. Ya. Baik syirik yang sifatnya besar, syirik besar, syirkul akbar, maupun syirkul asghar, syirik yang sifatnya kecil. Ya. Jangan sampai kita melafazkan, mengakui kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian ada perkara-perkara kemusyrikan yang kemudian menodai tauhid kita. Ya, orang yang kemudian dia datang kepada dukun, datang kepada tukang ramal, dan dia mempercayai apa yang dibilang oleh tukang ramal umpamanya, ini perkara yang akan menghancur leburkan nilai-nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang kemudian berbuat riya dan sum'ah, beribadah ingin dilihat oleh orang lain,
rasanya ibadah nggak afdol kalau nggak dipuji sama orang lain. Nah, ini juga perkara yang akan menghancur leburkan nilai-nilai pahala kita. Atau mungkin perkara yang mungkin menjadi budaya di masyarakat kita, mengklaim simbol-simbol tertentu atau benda-benda tertentu atau nomor tertentu, angka-angka tertentu yang dia hukumi sebagai perkara untuk menghukumi nasibnya. Dulu di zaman dahulu di bab akidah dijelaskan, orang dahulu itu kalau mereka ingin memulai sebuah usaha, mereka ambil seekor burung. Burungnya diterbangin, Pak. Kalau burungnya terbang ke kanan, nah, itu tanda keberuntungan. Nah, kalau terbangnya ke kiri, itu tanda sial. Jadi nasib mereka mau berikhtiar, itu diputuskan oleh terbangnya seekor burung. Nah, ini tatoyur bab at-tiyarah. Kalau sekarang bentuk tatoyur itu berkembang. Nah, bisa bentuknya angka, simbol-simbol tertentu. Nomor 13 disebut dengan angka sial. Makanya di perumahan kalau ada orang jual rumahnya nomor 13, susah lakunya. Susah lakunya, dia nggak, rumah sial ini, gitu ya. Hati-hati ini. Ya, ini adalah kemusyrikan. Makanya kalau kita umpamanya nginap di hotel, jarang kita temukan kamar nomor 13. Antum coba lihat lift tuh ya, itu nggak ada, punya lantai 13. Jarang ya, tapi hampir nggak ada. Naik pesawat nggak ada bangku nomor 13. Jarang kita temui dan hampir nggak ada. Jadi masya Allah ya, bahkan di dunia bisnis pun ya masuk perkara-perkara kemusyrikan yang membuat hidup ini beruntung, hidup itu sial, dan tidak akan pernah terjadi apapun di muka bumi ini. Semua terjadi atas kehendak Allah. Allah yang maha berkehendak. Jadi kalau ada sial yang kita dapatkan, tidaklah perkara keburukan itu menimpa kita kecuali karena perangai kita. Karena perangai kita, dan Allah yang maha berkehendak. Nah, jadi bukan alam ini yang menentukan nasib kita. Maka tinggalkan semua kemusyrikan itu, karena itu akan berdampak apa? Berdampak kepada kerusakan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari la ilaha illallah. Ya, kemudian as-sidqu, ya, munafi lil kadzabi. Kita harus mengucapkan kalimat itu dengan menghadirkan hati yang jujur. Ya. Kata Nabi kita, intasdukil la yasdukka. Kalau engkau itu jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur denganmu. Apa artinya? Kalau betul-betul kita mengucapkan kalimat itu dari hati kita, kita betul-betul beriman, tidak kita dustakan di hati kita, maka bagi Allah mudah untuk mewujudkan keinginan kita, mudah bagi Allah. Begitu banyak orang yang kemudian dia meminta kepada Allah, tapi hatinya nggak yakin kalau apa yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkannya? Ya, maka banyak orang yang kemudian dia mendustakan hatinya berkaitan dengan kebesaran Allah. Jujur, ya, ini syarat dari la ilaha illallah. Kemudian al-mahabba munafi lil karhi. Al-muhabba munafi lil karhi. Cinta kita dengan kalimat ini, kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Kalau Allah kita cintai, maka Allah akan mencintai kita. Bentuk kita mencintai Allah, puji Allah. Puji Allah. Di antara syariah yang paling penting, kata Nabi kita, ketika Abdullah bin Bushrin datang kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inna min sara'il Islam qad kathrat alaina. Ya Rasul, syariah Allah ini banyak. Fababun natamassaku bihil jami'. Di antara syariah Allah yang banyak ini, maka mana syariah yang paling utama, mana di antaranya? Maka di antaranya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu basah untuk berzikir kepada Allah. Puji Allah, karena Allah yang berhak untuk dipuji. Kadang ada orang dikasih sesuatu sama temannya atau mungkin sama atasannya, kadang mujinya itu terlalu berlebihan, gitu ya. Tapi tiap saat dia diberikan sesuatu oleh Allah, tidak ada satupun detik hidup ini kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah.
Terkadang kita lupa untuk memuji Allah, tapi kepada makhluk luar biasa pujian kita. Nggak cukup dengan satu terima kasih, nggak cukup dengan satu ngucapin jazakallahu khair, tapi berbagai macam sanjungan yang diberikan untuk makhluk. Padahal makhluk itu tidaklah bisa dia memberikan apapun kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Ya. Maka kalau kita diberikan sesuatu sama orang lain, yang pertama untuk dapatin pujian kita itu bukan dia, tapi Allah. Baru kemudian kita berterima kasih, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, ini harus kita ingat, ikhwan. Imam Syafi'i itu pernah membahas, kenapa ada orang yang malas sholat, Pak? Kenapa ada orang yang malas sholat? Kata beliau jawabannya mungkin sederhana menurut kita. Kata beliau, karena dia nggak mau berterima kasih sama Allah, dia nggak bersyukur kepada Allah, dia nggak mau berterima kasih kepada Allah. Itu kata beliau. Apa kaitannya nggak sholat dengan tidak mau berterima kasih kepada Allah? Kata beliau, kalau ada orang yang memberikan engkau dinar dan dirham begitu banyak, ya, punya ada orang, kita contohkan banyak, punya ada orang ngasih kita duit, ya, orang ini tidak kita kenal tapi dia orang baik, dia ngasih kita duit berapa? 1 miliar umpamanya. Maka masya Allah, kita nggak punya orang baik, masya Allah nih. Ketika orang itu dia mengundang kita ke rumahnya, ya fulan datang ke rumahku, kita akan datang. Ini orang baik ini, dia ngundang kita, ya. Tapi Allah 5 kali sehari mengundang kita ke rumahnya, ke rumah Allah, dipanggil kita dengan azannya, ya. Padahal Allah itu ngasih 2 mata kepada kita. 2 mata ini, kalau ada orang yang mau beli mata kita, ya fulan, aku beli matamu dengan harga 100 miliar, demi Allah kita nggak akan mau menjualnya. Ini baru 2 mata ini. Tapi begitu besar Allah berikan kenikmatannya kepada kita. Tapi ketika Allah memanggil kita datang ke rumahnya, banyak orang yang enggan untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi ketika ada makhluk Allah ngasih kita 100 miliar umpamanya, dipanggil kita akan datang. Tapi lihat, ini baru 2 mata ini, belum 2 telinga kita, hidung kita, belum organ dalam kita. Masya Allah. Maka ini kata Imam Syafi'i, banyak orang yang kemudian mereka tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu, dan juga terdapat di Arba'in Nawawi, itu ada sebuah sabda Nabi yang mengatakan kepada kita, kullu sulami minan nasi sadaqah. Setiap kalian itu punya persendian, dan setiap persendian kalian itu tiap hari itu wajib untuk disedekahkan. Maka kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, cara kita mensedekahkan persendian kita dengan cara kita menegakkan sholat duha. Sholat duha. Makanya sebagian para ulama dahulu ada yang mengatakan duha itu hukumnya wajib. Itu cara kita mensedekahkan persendian kita. Tapi ijma' ahli fikih mengatakan hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Duha, tegakkan duha Pak, minimal 4 rakaat ya Pak ya, 2. Karena hadisnya hadis qudsi, perkataan dari Allah. Kata Nabi kita, dan Allah juga mengatakan, barang siapa yang di awal siang dia tegakkan duha 4 rakaat, 2 pelaksanaannya, maka Allah cukupkan baginya rezekinya, Allah berikan keberkahan rezekinya di akhir siang. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka harus mencintai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-inqiyad, taat, mentaati Allah dengan total, ya. Munafilit tarki, ya, dan tidak membangkang kepada Allah. Mentaati. Inqiyad itu makna dari Islam sebenarnya. Karena Imam Ibnu Qayyim ketika dikatakan apa itu makna Islam, maka beliau katakan Islam itu maknanya adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Islam itu dikatakan kita Islam, apa itu Islam? Istislam, menyerah kepada Allah dengan mentaatinya. Menyerah sama Allah, kita bukan siapa-siapa, menyerah kepada Allah. Menyerahlah, jangan mentang-mentang di hadapan Allah. Menyerah, Islam itu menyerah. Menyerahnya sama siapa? Sama Allah. Menyerah kepada Allah dengan mentaatinya, ya. Istislamu lillahi bitauhid, menyerah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu bitta'ah, tunduk
tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, tunduk kepada Allah. Ya. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas dari perkara kemusyrikan kepada Allah. Nah, ini adalah syarat la ilaha illallah yang keenam, yang terakhir, yaitu al-qabulu munafil rad, menerima apapun yang Allah katakan dalam Al-Qur'annya, dalam kalamnya yang boleh terima, jangan ada yang ditolak, terima. Ya, jangan ada perkataan-perkataan Allah, perintah-perintah Allah, walaupun mungkin nggak cocok dengan akal kita, nggak cocok itu dengan akal kita, tugas kita terima. Makanya Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan di kitabnya Al-Aqidatut Tauhid itu memuat sebuah bab tentang nawaqid as-sahadatain, perkara yang akan membatalkan syahadat seseorang, perkara yang akan membatalkan syahadat seseorang. Di antaranya kata beliau, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul, ya, walau amila bihi faqad kafarah. Barang siapa yang benci dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul dari agama Allah ini, dia benci, dia nggak senang, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, faqad kafara, maka telah batal syahadatnya. Ya, mungkin ada syariah agama Allah yang mungkin nggak cocok dengan hati kita, nggak pas dengan akal kita, tapi kita harus yakin tidak ada satupun syariah yang Allah turunkan kecuali akan membawa manfaat. Tapi kalau kita pakai ukurannya kita, ukurannya manusia, manusia terbatas kemampuannya. Kita nggak bisa kemudian menentukan bagaimana nanti masa depan, nggak ngerti kita. Tapi Allah yang maha tahu. Maka syariah Allah itu, perintah Allah itu, ibadah Allah, semuanya membawa kebaikan dan manfaat. Kalaulah kemudian ada yang nggak cocok dengan kita, istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, minta hati kita ditundukkan dalam syariah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah kemudian ketidakcocokan itu kemudian apa, jatuh kepada kebencian, ya, mungkin kemudian ada hal benci kita nggak suka umpamanya, jangan sampai perkara itu kita ungkapkan, tawakuf, berdiam diri, diam cukup di kita perkara itu, sambil kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, karena kita manusia ini adalah makhluk yang dhaif, kita lemah, Pak. Akal kita lemah, sepintar apapun kita, akal kita lemah, hati kita lemah, dan Allah yang maha segalanya. Nah, ya, ini kaidah yang wajib untuk kita pahami. Bagaimana kemudian apa, kalau kemudian syarat ini kita penuhi dan dibuktikan dalam bentuk amalan saleh, maka insya Allah ta'ala sesuai dengan apa-apa yang Allah janjikan, maka mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang Allah berkehendak kepada kita untuk menjadi para pewaris surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, nah, gak terasa nih waktunya ya. Sebuah sabda Nabi yang mulia, ya, ada seorang A'rabi, ini hadis dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang A'rabi, seorang Arab gunung atau orang Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al jannah. Kata orang itu, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang sebuah amalan. Nabi melihat ini orang Arab gunung ini karakternya keras, ya, dan kebanyakan mereka, di beberapa riwayat dikatakan kebanyakan mereka beramal itu, ya, beramal itu mereka hanya melaksanakan perkara-perkara yang wajib-wajib saja, ya. Dan dia datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasul, tunjukkan kepada, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku tentang sebuah amalan yang kalau amalan itu aku lakukan maka aku akan masuk surga. Maka Nabi mengatakan kepada dia, kepada A'rabi ini, kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kalau kamu ingin masuk surga, kata Nabi, beribadah kepada Allah, jangan persekutukan Allah. Wa tuqimus sholatal maktubah, tegakkan solat yang wajib-wajib. Di situ Nabi belum bicara tentang solat sunnah. Nabi bilang laksanakan yang wajib-wajib, 5 waktu yang wajib laksanakan. Kemudian kata Nabi, wa tu'addiz zakatal mafruḍah,
tunaikan zakat yang wajib. Kalau engkau wajib zakat, tunaikan zakat yang wajib. Nabi belum menyinggung tentang sedekah-sedekah yang sunnah, baru yang wajib aja Nabi singgung. Kemudian kata Nabi, watasumu Ramadan, dan tegakkan puasa Ramadan. Jadi ada 4. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan persekutukan Allah. Tegakkan salat yang wajib, tunaikan zakat yang wajib. Yang keempat, puasa Ramadan. Nabi belum menyinggung puasa sunnah. Dan orang ini mengatakan, apa kata orang ini? Walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Kata dia, demi Allah, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak menambah apapun kecuali apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan. Kan Nabi mengatakan 4 tadi. Bertauhid, tegakkan salat, tunaikan zakat, puasa Ramadan. Kata orang ini, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Demi Allah, aku tidak menambah amalan apapun kecuali apa yang engkau katakan. Maka ketika orang itu kemudian dia pergi dan dia berpaling dari Nabi, maka Nabi katakan, kata Nabi, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila haza. Siapa, kata Nabi kepada para sahabatnya, siapapun kalian wahai para sahabat ingin melihat bagaimana bentuk penduduk surga, lihatlah laki-laki ini. Nabi katakan, laki-laki yang tadi bertanya itu, dia adalah penduduk surga. Tidaklah Nabi mengatakan apapun tentang surga kecuali itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kata beliau, maka sesungguhnya jalan surga itu minimal standarnya adalah laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, dan laksanakan yang sunnah itu semampu kita. Nah, jadi yang wajib Pak jangan tinggalkan Pak, itu standar minimalnya itu Pak. Ya, yang wajib disegerakan, laksanakan. Karena Arab Badui ini dia bilang sama Nabi SAW, dia tidak menambah amalan apapun. Maka mari kemudian kita segerakan yang wajib, dan kita berlomba-lomba juga untuk menegakkan yang sunnah-sunnah. Ketika Bilal mengatakan, ketika Nabi mengatakan kepada Bilal, sami'tu na'laika fil jannah ya Bilal, wahai Bilal, aku telah mendengarkan telapak sendalmu itu nyampe ke surga. Apa amalan unggulan Bilal? Bilal sahabat yang tidak pernah terputus wudunya. Ini amalan sunnah ini. Bilal sahabat yang tidak pernah terputus wudunya. Setiap kali kemudian terputus wudunya, dia berwudu lagi. Selalu dalam keadaan berwudu. Dan selalu dia iringkan dengan sunnah wudu. Ya. Dan kata para ulama, tidaklah Bilal itu unggul dalam amalan sunnahnya kecuali dia telah menuntaskan amalan wajibnya. Nah, jadi yang wajib-wajib itu Pak kita segerakan, ya. Yang sunnah-sunnah itu kita sempurnakan. Nah, jadi tegakkan yang wajib. Nah, maka Masya Allah ya, lihat begitu mulianya akhlak Nabi, seorang yang kemudian dia hanya menegakkan yang wajib. Ya, maka Nabi katakan, kata Nabi, maka lihat, kata Nabi, lihat, Nabi bilang sama para sahabat, lihat, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, lihat orang ini. Ya, maka Masya Allah, maka kita menyayangkan hari ini terkadang ketika ada orang yang kemudian berbeda pendapat dalam masalah-masalah khilafiyah, kemudian dengan mudah orang mengatakan antum penduduk neraka umpamanya. Nah, ini sebuah musibah yang besar. Hanya masalah khilaf. Lihat Nabi, seseorang datang kepadanya yang hanya dia menegakkan perkara yang wajib, Nabi katakan dia adalah penduduk surga. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Dan tidaklah ada orang yang memudahkan untuk mengkafir-kafirkan orang, mengklaim seseorang masuk neraka, kecuali ini adalah sisa-sisa dari budaya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu punya 2 tanda yang sangat besar. Tandanya banyak, tapi ada 2 tanda. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang kemudian mereka ya memberontak kepada para ulil amri yang sah. Jadi kalau ada ulil amri yang sah dulu kepada pemerintahan kaum muslimin zaman dahulu, maka karakter orang-orang Khawarij, maka mereka akan memberontak kepada ulil amri yang sah. Yang kedua, karakter orang-orang Khawarij adalah mereka dengan mudah mengkafirkan saudaranya. Mengkafirkan saudaranya yang berbeda dalam masalah-masalah yang tidak prinsip, furu'iyah. Seolah-olah surga itu sudah dikafling hanya untuk mereka saja.
Nah, ini karakter Khawarij ini. Jadi kita harus ingat siapa pemegang kunci surga, siapa yang mengendalikannya? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semuanya adalah meniti jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, habis ini kita tanya jawab. Ya, terakhir mau masuk waktu syuruk ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul itu ditanya oleh sahabatnya. Apa kata sahabatnya? Rasul ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nas al jannata. Rasul ditanya tentang apa yang membuat kebanyakan orang masuk surga. An aktsar ma yudkhilun nas al jannata. Apa yang membuat orang banyak masuk surga? Maka Nabi mengatakan yang bikin orang masuk surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang bikin orang itu masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan punya akhlak yang baik kepada manusia. Bertakwa kepada, beribadah kepada Allah dan akhlaknya baik kepada manusia. Jangan sampai jadi orang soleh, rajin ibadah ke masjid, tapi mulutnya nyakitin tetangganya. Ya, yang bikin orang masuk surga itu kata Nabi apa? Akhlak yang baik dan bertakwa kepada Allah. Wasu'ila, dan Nabi kemudian ditanya lagi tentang an aktsar ma yudkhilun nas an-nar. Apa yang membuat manusia kebanyakan masuk neraka? Faqala, maka kata Nabi yang bikin orang masuk neraka itu adalah al-fammu wal faraj, yaitu mulutnya dan kemaluannya. Jadi mulut dan kemaluan itu penyebab seseorang banyak masuk neraka. Maka Nabi kita mengatakan barang siapa yang menjaga dua lubang, dia jaga dua lubang, mulutnya dan kemaluannya, maka Allah jamin surga untuknya. Maka jaga lisanmu. Kata Imam Qurtubi, apa yang keluar dari lisanmu itu nilaimu di hadapan Allah. Kalau keluarnya baik, maka baik nilaimu di hadapan Allah. Kalau keluarnya buruk, maka hina nilaimu di hadapan Allah. Kalau ada orang yang rajin ibadah, rajin dia ibadah, tapi akhlaknya buruk, maka nilai ibadahnya yang baik itu sedang dihapuskan oleh keburukan akhlaknya. Nilai ibadahnya yang baik itu sedang dihapuskan oleh keburukan akhlaknya, merugi dia. Makanya ketika Nabi bicara tentang atadruna mal muflis, tentang orang yang bangkrut, maka perhatikan, orang yang rajin ibadah tapi terhapus amalnya, rugi dia di hari akhirat karena kemudian dia sering nyakitin hati orang lain. Ya, lisannya menyinggung perasaan saudaranya. Nah, ini yang harus kita ingat. Maka bagaimana kemudian kita menjadi orang hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah, bertauhid kepada Allah, tegakkan sunnah Nabi yang mulia, jaga lisan kita. Ya, kata Al-Imam Ibnu Mubarak, di antara bentuk akhlak yang baik itu, kata beliau, itu 3. Orang dikatakan akhlak yang baik, kata Ibnu Mubarak, itu 3 patokannya. Apa itu? Bastul wajahi. Orang yang ketemu dengan sahabatnya tersenyum, ceria. Sehebat apapun penderitaanmu, ketemu dengan temanmu, tersenyumlah. Itu sedekah tanpa fulus itu, tapi pahalanya besar. Tersenyum, bastul wajahi, tunjukkan wajah yang ceria kepada sahabatmu. Ya, jangan wajah yang seram gitu ya, wajah yang ceria. Ya. Orang bagaimanapun wajahnya, Pak, itu adalah ciptaan terbaik dari Allah. Tersenyumlah. Yang kedua, akhlak yang baik itu, kata Ibnu Mubarak, kata beliau, ada badlul ma'ruf. Ya, dimanapun berada, berikan kebaikan, berikan manfaat. Hidup itu kalau nggak bisa ngasih manfaat, minimal jangan rugiin orang. Kalau nggak bisa ngasih manfaat, minimal jangan rugiin orang. Nggak bisa ngomong yang baik-baik, mendingan diam, kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu kaidahnya. Yang ketiga dikatakan akhlak yang baik, kata Ibnu Mubarak, kaful aza. Jangan nyakitin orang, tahan diri kita. Ya, karena nggak ada orang itu yang menang, karena nanti di hari akhirat ada hisab. Jadi Pak, saya sering katakan terakhir, ini nasihat yang penting. Kalau antum nyakitin orang nih, antum celah dia, ya dia nggak salah, antum celah, antum marahin dia, terus dia nggak balas, hati-hati. Kalau dia masih membalas, Pak, kita celah orang, kita celah dia, dan dia mencela kita lagi, alhamdulillah,
Ya, alhamdulillah aman kita, selesai masalahnya di dunia. Yang bahaya itu kalau kita celak dia terus dia mendiamkannya, nanti hisabnya di akhirat itu. Atau kita celah dia, kita marah, kita celah dia, terus dia bilang begini, silahkan celah saya, kata dia, urusan ini, kata dia, saya serahkan sama Allah. Begitu dia ngomong, antum bahaya nanti di hari akhirat. Jadi nggak ada menang-menangan, Pak. Kadang kita kan bangga, kita celah orang, kita marahin orang, wah dia mah nggak berkutik, diam doang tuh saya omongin, kita bangga, kita nggak sadar nanti di akhirat di sidang kita sama Allah. Ini Pak, nggak ada menang-menangan. Di pengadilan dunia orang bisa menang-menangan, tapi di pengadilan Allah semuanya akan tegak dengan keadilan Allah. Allah yang maha adil. Nah, ini yang harus kita ingat, kaidah. Maka bagaimana seorang mukmin ini menjaga ibadahnya kepada Allah dan dia jaga akhlaknya dengan sesama manusia. Nah, barakallahu fikum. Demikian jemaah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amalus shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.